Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Al-Fajri. Nah, penonton semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua kabarnya sehat walafiat. Oke guys, di video kali ini saya mau kembali lagi berbagi sama teman-teman. Nah, negara Indonesia termasuk negara yang paling banyak mengirimkan jamaah umroh ke Tanah Suci. Tanah Suci Mekah dan Madinah. Namun biasanya jamaah umroh itu banyak yang belum mengetahui bagaimana tata cara ibadah umroh. Walaupun sebetulnya di travel umrohnya sudah diadakan manasik. Atau bahkan ada travel yang tidak mengadakan manasik. Nah, ini bahaya sekali. Jangan sampai jamaah pergi jauh-jauh dari tanah air, pergi ke Tanah Suci untuk ibadah, namun ibadahnya salah kaprah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rugi banget guys. Makanya buat teman-teman yang mau umroh, ikuti terus video ini sampai habis ya, supaya kalian tahu apa saja sih yang harus dilakukan oleh jamaah atau oleh seseorang yang mau melaksanakan ibadah umroh. Langsung. Nah guys, yang harus diketahui oleh jamaah atau seseorang yang mau berangkat umroh, yaitu harus tahu rukun-rukun umrohnya. Rukun umroh ada 4. Yang pertama yaitu berniat. Kemudian yang kedua yaitu bertawaf. Dan yang ketiga sa'i. Kemudian yang keempat tahalul. Jadi barang siapa yang umroh kemudian tidak melaksanakan 4 rukun ini, maka umrohnya tidak sempurna. Atau bisa jadi umrohnya batal guys. Ingat ya, rukun umroh ada 4. Yang pertama berniat, yang kedua melakukan tawaf, yang ketiga melakukan sa'i, dan yang keempat melakukan tahalul. Oke guys, sekarang kita masuk ke rukun yang pertama, yaitu berniat. Nah, perjalanan umroh dari negara Indonesia itu ada 2 jenis guys. Kalau pesawatnya landing di Jeddah, berarti kita akan berniat di dalam pesawat ketika pesawat masih terbang. Dan yang kedua, apabila pesawat landing di Jeddah tapi kita ke Madinah dulu, maka nanti niatnya akan dilaksanakan di dalam bis ketika kita berada di Masjid Bir Ali. Nah, saya akan bahas yang pertama ya guys. Nah, paling sering jamaah Indonesia itu ketika terbang ke Saudi biasanya langsung umroh dulu. Jadi para jamaah akan dikasih tahu bahwasanya nanti akan menggunakan kain ihram untuk yang bapak-bapak dan yang ibu-ibu bebas pakaiannya, yang penting menutup aurat ya. Itu akan dikasih tahu di pesawat itu ketika setelah mencapai garis mikot. Itu nanti ada informasi para jamaah atau penumpang pesawat yang ingin umroh 20 menit lagi, 30 menit lagi kita akan berada di garis mikot. Nah, ketika sudah ada informasi seperti itu, nanti pembimbing akan keliling ngasih tahu ke bapak dan ibu semua bahwasanya kita akan mulai berniat untuk umroh. Itu ya, ingat-ingat ya. Jadi kalau yang landing di Jeddah dan langsung umroh, maka niatnya akan dilakukan di dalam pesawat. Nah, setelah bapak-bapak ganti baju dengan kain ihram, ingat ya, nggak boleh ada pakaian lainnya kecuali 2 helai kain ihram. Kemudian yang ibu-ibu juga sudah siap, maka nanti bapak dan ibu silahkan mengucapkan niatnya, niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana? Labbaik Allahumma umrotan. Mudah kan? Sekali lagi ya. Labbaik Allahumma umrotan. Nah, setelah bapak dan ibu mengucapkan niat untuk umroh ini, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Karena ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, seperti itu. Karena kalau dilakukan itu bisa menimbulkan pelanggaran. Apa saja yang tidak boleh dilakukan? Yang pertama, untuk bapak-bapak tidak boleh pakai peci ya, seperti ini. Atau penutup kepala yang lainnya, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, itu nggak boleh pakai pakaian yang berjahit selain 2 helai kain ihram. Jadi yang bapak-bapak nggak pakai apa-apa guys, cuman pakai 2 helai kain ihram. Dan yang ketiga yang tidak boleh dilakukan oleh bapak-bapak, yaitu menggunakan sepatu atau sendal yang menutup mata kaki.
Jadi kalau bisa nih jamaah umroh bawa sendal jepit aja. Dan itu lebih enak dipakainya dan itu lebih ringan ketimbang sendal yang lainnya. Nah, sedangkan buat yang ibu-ibu ya, yang pertama yang tidak boleh dilakukan adalah menutup wajah. Jadi yang kalau terbiasa menggunakan cadar saat umroh itu harus dibuka cadarnya. Ya, seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya tidak boleh memakai pakaian yang ketat. Jadi harus memakai pakaian yang longgar-longgar dan tidak boleh memakai pakaian yang transparan. Jadi ibu-ibu harus yang longgar, udah gitu warnanya yang tidak transparan atau menerawang lah seperti itu ya kira-kira ya. Dan yang terakhir, ibu-ibu tidak boleh menutup telapak tangan. Adapun yang tidak boleh dilakukan baik oleh bapak-bapak maupun oleh ibu-ibu, yang pertama nih ya, yang pertama itu kita dilarang ngomongin orang guys ya. Kita ngomongin orang itu nggak boleh, ngegosip nggak boleh, sampai mengejek dan lain sebagainya nggak boleh. Apalagi sampai keluar kata-kata yang kurang sopan bahkan menyakitkan, itu nggak boleh. Nah kemudian yang kedua, kita nggak boleh pakai wangi-wangian. Nah kalau tadi sebelum berniat itu masih boleh, tapi kalau sudah berniat itu nggak boleh lagi pakai wangi-wangian. Nah kemudian selain itu yang tidak boleh dilakukan oleh jamaah umroh ketika sudah berniat yaitu membunuh hewan ya. Kita nggak boleh membunuh hewan walaupun itu semut ya, itu nggak boleh ya, seperti itu. Dan selanjutnya juga nggak boleh ada satu helai pun rambut yang terjatuh dari badan kita. Misalnya kita garuk-garuk kepala begini terus ada rambut yang jatuh, nah itu juga nggak boleh. Jadi tahan dulu ya, tahan dulu, jangan garuk-garuk kepala. Dan selanjutnya yang tidak boleh yaitu melakukan khitbah atau menikah juga itu tidak boleh selama dalam ibadah umroh ya, seperti itu. Nah ketika nanti sudah berniat dan kita semua berada di pesawat, ketika pesawat landing di Jeddah, nah kita nanti akan mengikuti proses keluar ya, ada aturannya ke imigrasi, kemudian bagasi dan lain sebagainya. Setelah kita melewati proses itu, Bapak dan Ibu nanti akan dijemput oleh bis yang sudah standby di parkiran bis. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu jamaah naik bis langsung menuju ke kota Mekah. Dan kita akan check-in hotel dulu guys. Nah, ketika kita sudah sampai di hotel, koper turun, pembagian kamar, dan lain sebagainya. Dan biasa kita makan dulu. Nah, kalau kita misalnya datangnya pas pagi ya misalnya, atau siang lah, siang jam 2, jam 3 gitu ya. Itu kan sudah bukan waktu jam makan siang ya, tapi biasanya travel itu ngasih ada makanan yang bisa dimakan. Karena setelah itu kita akan melaksanakan ibadah umroh atau kita mau melaksanakan rukun umroh yang kedua. Setelah kondisi di hotel semua aman dan tertib, maka nanti Bapak dan Ibu akan diajak oleh pembimbing pergi ke Masjidil Haram. Jalan dari hotel ke Masjidil Haram tergantung jaraknya ya. Kalau hotelnya dekat berarti jaraknya dekat. Kalau yang hotelnya agak jauh ya berarti jaraknya agak jauh. Tapi jangan bersedih buat yang hotelnya agak jauh. Insya Allah setiap langkah menuju ke masjid akan menjadi pahala untuk Bapak dan Ibu semua. Nah sekarang kita akan melaksanakan ibadah rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Nah, apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Di mana kita mulai tawafnya? Kita mulai tawaf itu dari titik atau garis yang sejajar dengan Hajar Aswad. Kalau di sana Hajar Aswad itu biasanya ciri-cirinya itu banyak orang yang berkerumun, banyak orang yang rebutan karena orang pada pengen mencium Hajar Aswad. Atau kalau kita nggak kelihatan Hajar Aswad yang ada di sebelah kiri ya, posisinya Hajar Aswad itu. Kalau nggak kelihatan Hajar Aswad, kita tinggal tengok ke kanan, nanti itu ada lampu warna hijau di atas. Nah, kalau sudah ketemu lampu warna hijau, itu tandanya kita sudah boleh memulai tawaf. Nah, bagaimana cara memulai tawafnya? Yaitu kita dengan menghadapkan badan kita ke arah Hajar Aswad. Kemudian kita lambaikan tangan, Bismillahi Allahu Akbar.
Angkat tangan ya, bismillahi Allahu Akbar. Dan tidak harus dikecup guys, karena ada sebagian ya, saya sering lihat sambil mengangkat tangan begini ya, bismillahi Allahu Akbar. Cukup lambaikan tangan saja, tidak perlu dikecup. Nah, setelah kita mengucapkan tadi ya doa ya bismillahi Allahu Akbar, kemudian kita berjalan mulai mengelilingi Ka'bah ya, seperti itu. Jadi saya kasih tahu, tidak ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita melakukan ibadah tawaf. Adapun kita itu diperintahkan untuk memperbanyak berzikir. Nah, ucapan-ucapan zikir itu ada banyak. Silahkan ya Bapak dan Ibu bisa berzikir apapun, yang penting mengingat Allah. Atau yang sering dibaca itu doa Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu jalan seperti itu ya, dengan membaca doa itu. Dan ketika sampai di rukun Yamani atau sudut Ka'bah yang terakhir, nah itu baru ada doa yang dikhususkan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Doanya pasti Bapak dan Ibu sudah hafal. Dan doa tersebut kalau di negara kita itu dikenal dengan doa sapu jagad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sampai kita ketemu lagi dengan titik Hajar Aswad atau lampu hijau yang tadi ya. Nah, berarti itu kita sudah satu putaran. Nanti Bapak Ibu muter lagi dengan membaca doa yang sama sampai sebanyak 7 putaran. Dan yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu semua, ketika melakukan ibadah tawaf, Bapak dan Ibu wajib punya wudhu ya. Jadi kalau nggak punya wudhu itu nggak bisa melakukan tawaf. Makanya kalau ada Bapak dan Ibu yang belum berwudhu dari hotel, maka wudhu dulu. Atau ketika melaksanakan tawaf nih ya, Bapak dan Ibu ada yang batal wudhunya, segera kasih tahu ke pembimbingnya. Agar nanti pembimbingnya mengajak keluar dari barisan untuk mengambil wudhu yang baru. Nah, bagaimana? Misalnya sudah 3 putaran, kemudian wudhunya batal. Otomatis kan keluar dari rombongan, mengambil wudhu yang baru. Setelah berwudhu, datang lagi ke tempat tawaf. Apakah tawafnya diulang dari putaran pertama atau langsung melanjutkan ke putaran keempat? Nah, jawabannya itu langsung melanjutkan tawaf di putaran keempat. Jadi nggak harus diulang dari awal lagi ya. Jadi para jamaah Bapak dan Ibu yang wudhunya batal segera hubungi pembimbingnya. Nanti pembimbing akan mengajak untuk mengambil wudhu yang baru, kemudian melanjutkan tawaf di putaran terakhir. Yang sudah 3 putaran berarti lanjut sampai ke 4 putaran. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah selesai tawafnya 7 putaran, maka keluar dari lintasan tawaf dan ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nanti biasanya sudah ada space khusus, sudah ada area khusus yang memang dibuat atau disediakan oleh yang mengatur masjid ya, seperti itu, oleh pemerintah Saudi disediakan. Itu khusus memang orang-orang yang ingin melaksanakan sholat sunat 2 rakaat setelah shawab. Nanti Bapak dan Ibu menghadap ke Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat. Di rakaat yang pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Kafirun. Di rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Ikhlas. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah selesai sholatnya, silakan berdoa menghadap Ka'bah. Kalau bisa langsung menghadap ke multazam ya, seperti itu. Doa silakan doa apapun, bebas. Tidak ada doa yang khusus yang diajarkan oleh Rasul. Maka Bapak dan Ibu bisa berdoa semaunya, sebanyak-banyaknya. Minta sama Allah langsung, karena di situ salah satu tempat istijabah doa. Nah, setelah Bapak dan Ibu berdoa, maka hal yang disunahkan juga dilakukan di sana, di tempat itu, yaitu minum air zam-zam. Ya, minum air zam-zam. Itu biasanya banyak tong-tong di belakang ya, dan itu isinya air zam-zam. Nah, saran dari saya buat para jamaah, terutama jamaah Indonesia, pilih tong
yang ada tulisan nanti berwarna biru ya, yang bacaannya not cool. Artinya air zam-zamnya itu enggak dingin. Karena kalau yang dingin itu dingin banget dan itu bisa mengganggu tenggorokan ya. Karena kan kita tenggorokannya dipakai terus buat talbiyah, buat berdoa, buat berzikir dan lain sebagainya. Tiba-tiba masuk air yang dingin, nah itu akan berpengaruh. Jadi saya sarankan jamaah ya, ketika minum air zam-zam, pilih air zam-zam yang not cool, yang tidak dingin. Seperti itu ya. Nah, nanti di sana sudah disediakan tuh gelasnya. Tinggal diambil gelasnya, dipencet tombol yang ada di tongnya, keluar air zam-zam. Nah, sebelum meminum air zam-zam, ada adab-adabnya guys ya. Yang pertama kita harus baca doa. Doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Langsung minum menghadap Ka'bah ya, tapi jangan langsung glek seperti itu. Minumnya satu teguk, ditelan dulu, nanti satu teguk lagi, telan dulu, satu teguk telan dulu sampai habis. Nah, sampai di sini ibadah tawaf Bapak dan Ibu semua sudah selesai. Alhamdulillah, baru saja tadi kita melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Nah, sekarang Bapak dan Ibu akan melanjutkan ke rukun umroh yang ketiga, yaitu melaksanakan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu melakukan perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sama, jumlahnya sebanyak 7 kali putaran. Ketika mau mencapai di Bukit Sofa ataupun Bukit Marwah, itu ada doa yang kita baca, Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi'tamara. Fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Baru kemudian memulai perjalanan sa'inya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Itu dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu dihitung 1. Nanti dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dihitung 2. Dan kita akan melaksanakannya sebanyak 7 kali putaran. Jadi dimulai dari Bukit Safa, berhenti di Bukit Marwah. Nah, selama perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ataupun sebaliknya, dari Bukit Marwah ke Bukit Safa, nanti di tengah-tengah Bapak dan Ibu akan melihat ada lampu yang berwarna hijau. Nah, untuk Bapak-Bapak, khusus untuk Bapak-Bapak, selama di lampu yang warna hijau itu disunahkan untuk lari-lari kecil, ya, disunahkan untuk lari-lari kecil. Jadi nggak jalan seperti biasa lari-lari kecil. Dan doa sepanjang dari Bukit Safa ke Bukit Marwah tidak ada doa khusus. Bapak dan Ibu bisa berdoa apapun atau berzikir apapun. Atau bisa mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan sepanjang dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu banyak keran-keran air zam-zam ya. Dan Bapak dan Ibu kalau yang tiba-tiba haus pengen minum, asalkan Bapak dan Ibu mau menepi ke keran tersebut itu bisa minum. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu, rukun umroh yang ketiga itu melaksanakan sa'i. Sa'i dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali putaran. Dan untuk sa'i, Bapak dan Ibu tidak harus punya wudhu. Lain ceritanya ketika ibadah tawaf. Kalau tawaf harus punya wudhu. Dan setelah itu tidak ada doa khusus, silakan berzikir, membaca doa masing-masing. Dan ketika sampai nanti di tengah itu ada lampu yang berwarna hijau, untuk bapak-bapak, khusus bapak-bapak lari-lari kecil. Nah, itu dia ya gambaran rukun umroh yang ketiga, yaitu ibadah sa'i. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah beres melakukan rukun umroh yang ketiga, berarti tinggal satu rukun umroh lagi yang terakhir, yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu mencukur rambut ya. Jadi Bapak maupun Ibu itu wajib mencukur rambut. Kalau yang Bapak-bapak memang yang terbaik jangan menyisakan rambut sehelai pun, atau bahasa kita gundul ya.
Nah, tapi kalau Bapak yang nggak mau digundul bisa juga minimal ada 3 helai rambut yang sudah dipotong itu sudah sah. Jadi sudah sah tahallulnya dan sudah selesai umrohnya. Nah, untuk yang ibu-ibu ya itu juga cukup 3 helai rambut saja yang dipotong dan itu wajib oleh suaminya atau oleh mahramnya ya seperti itu. Dan ketika sudah tahallul semuanya, Bapak dan Ibu, maka larangan-larangan yang tadi dilarang selama ibadah umroh itu boleh dilakukan lagi. Nah, saya doakan ya Bapak dan Ibu yang mau berangkat umroh, mudah-mudahan dengan adanya video ini lebih tergambarkan lagi nanti bagaimana nih umrohnya ya seperti itu. Dan saya doakan mudah-mudahan umrohnya sempurna dan diberi pahala oleh Allah, umroh yang mabrurah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, teman-teman ya, segitu dulu video dari saya. Insya Allah nanti kita ketemu di video yang selanjutnya. Dadah.